Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-41. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pertempuran di ujung desa Sangkal Putung itu segera berkobar dengan dahsyatnya. Sono Keling yang melihat keberanian Laskar Sangkal Putung itu menggeram marah dengan wajah yang merah padam. Segera ia pun terjun ke kancah pertempuran itu. Namun segera mereka dikejutkan oleh sorak-sorai yang membahana, seolah-olah mengalir di sepanjang jalan di sisi desa itu. Sesaat kemudian mereka melihat obor yang berterbangan menuju ke kancah pertempuran itu. Kemudian di antara sorak yang menggelegar itu, terdengar suara lantang. "Hei, siapakah yang memimpin sempalan Laskar Tohpati?" Suara itu belum terjawab, namun obor-obor yang seolah-olah berterbangan berebut dahulu itu menjadi semakin dekat. Dari antara mereka terdengar kembali suara, "Angin barat, sayap selatan, ayo, siapa yang berada di pihak lawan?" Mendengar suara itu, Laskar Pajang yang sedang bertempur itu pun tiba-tiba bersorak pula. Mereka mengenal tanda sandi itu, dan mereka pun mengenal suara itu, suara Widura. Karena itu maka segera mereka menyahut, "Laskar mereka dipimpin oleh Sono Keling." "Setan!" geram Sono Keling. "Siapa yang datang?" Sebenarnya lah yang datang itu adalah Widura beserta sebagian laskarnya. Dengan tergesa-gesa mereka berloncatan di atas parit-parit dan pematang supaya mereka segera sampai ke Sangkal Putung. Ketika mereka melihat nyala obor yang menerangi daerah sekitar gardu selatan itu, hati mereka menjadi berdebar-debar. Rupanya Laskar lawan benar-benar telah sampai ke Sangkal Putung. Tanda bahaya yang menggema di seluruh Kademangan telah mendorong mereka untuk berjalan lebih cepat. Karena itu kemudian mereka tidak saja berjalan cepat-cepat, namun mereka telah berlari-larian, berebut dahulu. Demikian mereka memasuki Sangkal Putung, maka segera Widura memerintahkan kepada laskarnya untuk mempengaruhi pertempuran itu dengan caranya. Laskar yang dibawanya itu segera bersorak dengan riuhnya. Ternyata usaha Widura itu pun mempunyai pengaruh pula. Laskar cadangan yang lebih dahulu telah terlibat dalam pertempuran itu menjadi berbesar hati. Sehingga karena itu, maka perlawanannya menjadi semakin seru. Meskipun saat-saat itu tidak terlalu panjang, namun saat-saat itu adalah saat-saat yang menentukan. Tekanan yang berat dari Laskar Sono Keling hampir-hampir menjebolkan laskar cadangan itu. Apabila demikian, maka arus mereka benar-benar akan melanda Kademangan, sehingga Kademangan dan seluruh Sangkal Putung pasti akan menjadi geger. Beberapa orang dari Laskar Sono Keling itu telah siap untuk langsung menerobos masuk ke Sangkal Putung.
Namun karena sorak-sorai yang riuh itu, serta nyala api obor yang meluncur dengan cepatnya ke daerah pertempuran, terpaksa mereka mengurungkan niat itu. Mereka menunggu sementara apa yang akan terjadi. Sono Keling yang melihat perubahan di dalam tata pertempuran itu segera mengatur anak buahnya, mereka yang telah bersiap untuk langsung masuk ke jantung sangkal putung, segera ditariknya kembali. Mula-mula Sono Keling itu berharap bahwa dengan sebagian saja dari laskarnya, maka laskar cadangan itu akan dapat dimusnahkan, sedang yang lain-lain akan dapat merambas jalan masuk ke pusat Kademangan itu sebelum laskar Tohpati datang. Namun tiba-tiba rencananya itu terpaksa diurungkan. Dengan marahnya terdengar Sono Keling itu menggeram. "Hei, ternyata cecurut-cecurut itu bertambah pula. Jangan diberi kesempatan untuk memandang fajar esok." Terdengar kemudian suara tertawa. "Aku pernah mendengar suara itu," berkata suara itu di antara tertawanya. "Setan!" Sono Keling itu mengumpat. "Siapakah yang memimpin laskar Pajang itu?" "Apakah kau Sono Keling?" sahut Widura yang belum menampakkan dirinya. Sono Keling menggeram keras sekali. Sementara itu laskar Widura telah terjun pula ke dalam pertempuran yang menjadi semakin riuh. "Inilah Sono Keling!" teriak Sono Keling. Sesaat Widura melihat pertempuran itu, ia melihat beberapa orang laskarnya menebar, mengambil arah yang tepat, langsung menghadapi laskar Sono Keling. Beberapa orang di antaranya memegang obor di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Sedang beberapa orang yang lain berusaha melindunginya. Karena itu maka pertempuran itu pun bertambah ribut pula. Obor-obor berhamburan kian kemari pada kedua belah pihak. Sedang kawan-kawan mereka sibuk mempertaruhkan nyawa mereka. Gemerincing pedang di antara pekik sorak gemuruh membelah sepi malam. Sekali-sekali terdengar sebuah jerit yang membumbung tinggi. Tajam pedang berkilat-kilat dalam sinar obor yang kemerah-merahan. Tetapi warna merah itu telah bertambah merah karena darah yang tertumpah. "Perang berubuh," desah Widura. "Keduanya tidak lagi pasang gelar." Tetapi tiba-tiba Widura terkejut. Di antara riuhnya pedang, tampaklah seseorang yang meloncat-loncat dengan lincahnya. Sekali-sekali pedangnya terjulur dan kemudian terayun deras sekali. Widura itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Itulah Sono Keling," desisnya. "Pedang di tangan kanan dan bindi di tangan kiri." Widura tidak dapat membiarkannya menyambar-nyambar di antara laskarnya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia meloncat langsung menghadapi pemimpin laskar Jipang dari utara itu. "Hei!" Sono Keling itu terkejut ketika ia melihat Widura hadir dalam pertempuran itu. Widura kini telah tegak di hadapannya dengan sebuah pedang yang khusus, pedang yang tidak terlalu tajam, namun ujungnya runcing seruncing ujung jarum. "Aku memang mengharap dapat bertemu dalam pertempuran ini," berkata Sono Keling. "Sekarang kau telah berhadapan dengan Widura, menyesal bahwa pertempuran kita kali ini tidak terlalu leluasa," sahut Widura. Sono Keling menggeram. Widura telah lama dikenalnya dan ia telah mengenal pula kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Mereka dulu adalah kawan yang baik meskipun tidak terlalu akrab. Namun keadaan yang memisahkan Pajang dan Jipang sesudah Sultan Trenggono wafat telah memutuskan hubungan mereka pula. Dan Sono Keling pun tahu
siapa yang memimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Dari Tohpati dia mendengar bahwa Widura beberapa waktu dahulu setelah ia memimpin sendiri Laskar Pajang di Sangkal Putung, mungkin karena tanggung jawab yang sepenuhnya berada di pundaknya, mungkin karena ketekunannya berlatih, dan dari Tohpati ia mendengar bahwa dalam barisan Widura itu pula terdapat seorang anak muda yang bernama Sidanti, murid Ki Tambak Wedi. Sono Keling menyadari bahwa ia harus berhadapan dengan salah satu di antara keduanya. Kalau ia harus melawan Sidanti, maka Ploso Irenglah yang harus melawan Widura, atau sebaliknya. Sedangkan Tohpati akan dapat dengan leluasa membuat rencana mengatur laskarnya untuk langsung menembus jantung Sangkal Putung. Mungkin Ploso Ireng masih belum memadai dengan kekuatan Widura atau Sidanti, namun alap-alap Jolotundo akan dapat menyelesaikannya. Anak muda yang menamakan dirinya alap-alap Jolotundo itu memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang lain di dalam Laskar Tohpati yang diperkuat itu. Dan kini ternyata yang tampil di hadapannya adalah Widura. Karena itu maka katanya, "Apakah aku berhadapan dengan induk pasukan?" Widura mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berpaling dan berkata kepada seseorang yang berdiri tegak di sampingnya dengan sebuah tombak pendek di tangan. Orang itu adalah seorang penghubung yang memang sedang menunggu perintah. Karena itu ia tidak turut bertempur. "Sampaikan kepada laskar yang tinggal bahwa aku tetap berada di Sangkal Putung, sebab aku bertemu kawan lamaku, Sono Keling." Orang itu mengangguk. Namun ketika ia sedang bergerak maka Sono Keling itu berteriak, "Tunggu!" Orang itu berhenti, namun Widura memberi isyarat untuk berjalan terus. "Hei!" teriak Sono Keling, "berhenti!" Tetapi orang itu tidak berhenti. Karena itu Sono Keling berteriak pada anak buahnya, "Hentikan orang itu!" Seseorang meloncat maju memburunya, namun orang itu telah tenggelam di balik lindungan beberapa orang kawannya, sehingga Sono Keling seterusnya hanya mengumpat-umpat saja. "Hei, Widura!" bertanya Sono Keling itu pula. "Apakah aku berhadapan dengan induk pasukan?" Widura berpikir sejenak, kemudian katanya, "Ya, kau berhadapan dengan induk pasukan." Sono Keling mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Jadi inikah induk pasukan Sangkal Putung yang kau bangga-banggakan?" "Aku tak pernah membangga-banggakannya. Sekarang kau melihatnya sendiri." Sono Keling menggeram pula. Sekali lagi ia memandang pertempuran itu. Ia kini benar-benar terkejut sekali. Dalam pertempuran itu terjadi banyak sekali perubahan hanya dalam waktu yang sangat pendek. Ternyata kehadiran Laskar Widura benar-benar telah merubah keseimbangan pertempuran itu. "Gila!" Sono Keling mengumpat dengan kasarnya. "Ketahuilah Widura, di belakangku masih ada bagian dari laskar yang jauh lebih kuat dari laskar ini. Kalau aku sudah berhadapan dengan induk pasukan, maka pasukanmu yang lain sesaat kemudian pasti sudah akan musnah. Dan kemudian akan datang saatnya induk pasukanmu ini musnah pula." Widura tersenyum. Jawabnya, "Ya, aku tahu, sisa-sisa laskar Jipang agaknya benar-benar telah dipusatkan di sekitar Sangkal Putung. Kalau sempalan laskarnya di sini dipimpin Sono Keling, maka di bagian yang lain masih ada Tohpati sendiri, Ploso Ireng, alap-alap Jolotundo, dan siapa lagi?" "Gila, kau sadari kedudukanmu Widura. Kalau begitu, kau telah benar-benar siap mati. Nah, lihatlah, Sangkal Putung untuk yang terakhir kalinya."
Widura bergeser setapak. Di sekitarnya pertempuran masih berkecamuk. Namun mereka seolah-olah sama sekali tak menghiraukan kedua pemimpin yang asik bercakap-cakap itu. Tetapi kini mereka sudah tidak bercakap-cakap lagi. Mereka masing-masing telah mengangkat pedang. Dan terdengar sono keling itu berkata, "Kau harus mati dulu Widura. Laskarmu akan buyar dengan sendirinya." "Aku atau kau?" sahut Widura. Sono keling tidak menjawab. Digerakkannya pedangnya sambil berkata, "Apakah dadamu sudah berperisai baja?" Widura menyilangkan pedangnya di muka dadanya sambil menjawab, "Inilah perisaiku." Sono keling sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada menyelesaikan dahulu orang ini, pemimpin Laskar Sangkal Putung itu. Dengan demikian maka Laskar Sangkal Putung itu akan menjadi tercerai-berai dengan sendirinya. Apalagi kalau Laskar Tohpati kemudian datang melanda desa yang sedang ketakutan itu, maka semuanya akan segera selesai, meskipun ia menjadi cemas juga melihat perkembangan pertempuran itu. Karena itu, maka segera ditundukkannya pedangnya. Dengan gerakan pendek dijulurkannya pedang itu ke dada Widura. Gerak sono keling itu menjadi isyarat dari suatu perkelahian yang akan menjadi dahsyat sekali. Sebab Widura kemudian mundur selangkah sambil menangkis dengan pedangnya. Sentuhan dari kedua pedang itu untuk yang pertama kalinya disusul dengan sentuhan-sentuhan yang berikutnya. Semakin lama menjadi semakin dahsyat dan berkobarlah pertempuran antara Widura dan Sono Keling itu. Kedua-duanya adalah pemimpin yang telah cukup banyak makan asam garamnya peperangan. Masing-masing telah banyak memiliki perbendaharaan pengalaman di dalam dirinya. Karena itu, maka perkelahian itu segera menjadi perkelahian yang sangat sengit. Sono Keling pernah mendengar keteguhan perlawanan Widura dari Tohpati sehingga ia dapat membandingkannya dengan apa yang pernah dilihatnya atas orang itu dahulu. Sedang Widura pernah mendengar tentangan dari berbagai pihak, keterampilannya, kecepatannya, dan ketangguhannya. Kini mereka berhadapan dalam satu pertempuran, dan ternyata apa yang telah mereka dengar itu sebenarnya lah demikian. Sono Keling terpaksa mengagumi ketangguhan lawannya, sedang Widura terpaksa berhati-hati karena keterampilan Sono Keling itu benar-benar mengherankan. Dalam pada itu penghubung yang mendapat perintah Widura memberitahukan keadaan Sangkal Putung itu kepada Untara. Segera melakukan tugasnya. Dengan berlari-lari kecil, ia menghampiri kudanya yang ditambatkannya di dalam gelap tidak jauh dari pertempuran itu, ditunggui oleh beberapa orang kawannya. Dengan tangkasnya ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan seperti angin kuda itu dipacunya ke tempat kedudukan Untara di ujung barat dari sebuah desa kecil dari Kademangan Sangkal Putung. Untara menerima berita itu dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Baik, aku terima beritamu." Sesaat kemudian Untara segera mengurai keadaan yang dihadapinya. Kini ia benar-benar memimpin induk pasukan yang diserahkan oleh Widura itu kepadanya. Ketika ia melihat Sidanti di antara mereka, maka anak muda itu segera dipanggilnya. "Sidanti, sampai saat ini belum ada laporan bahwa induk pasukan Tohpati akan merubah arah. Kalau ia menempuh jurusan ini, maka kita segera akan berhadapan. Sekarang, kau aku serahi untuk memimpin laskar sayap kanan atas nama Kakang Widura yang dikuasakan kepadaku. Ambillah pimpinan itu.
kalau Tohpati telah terlibat dalam pertempuran dengan induk pasukan ini, maka ambillah arah lambung dan usahakan serangan itu dengan sangat tiba-tiba. Tetapi Untara itu terkejut ketika Sidanti menjawab sama sekali di luar dugaannya. Aku adalah anak buah Kakang Widura. Berilah perintah kepada Kakang Widura, dan biarlah Kakang Widura yang memberi perintah kepadaku. Untara mengerutkan keningnya, meskipun demikian ditahannya hatinya. Katanya, aku di sini mendapat kekuasaan dari Kakang Widura. Sidanti itu tersenyum. Aneh, pangkat serta jabatanmu lebih tinggi dari Kakang Widura. Apakah wajar kalau kau mewakilinya? Untara menarik nafas dalam-dalam. Pandangan matanya melontar jauh menembus gelapnya malam. Telah siap menerkamnya macan kepatihan beserta laskarnya yang benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Karena itu, betapa darahnya bergolak. Namun Untara mencoba sekuat-kuat tenaganya untuk melawannya. Bahkan katanya kemudian, Sidanti, kau benar-benar perasa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, marilah kita lupakan segala persoalan di antara kita masing-masing. Marilah kita lupakan seandainya ada perselisihan di antara pribadi kita masing-masing. Marilah kita pusatkan kemampuan yang ada pada kita untuk menghadapi lawan kita, macan kepatihan beserta laskarnya. Sidanti mendengar kata-kata Untara itu, terasa juga sesuatu menyentuh dadanya, sehingga karena itu katanya, baiklah, untuk kali ini aku penuhi perintah yang tidak lewat saluran yang sewajarnya itu, demi keselamatan Sangkal Putung. Terima kasih Sidanti, sahut Untara. Sidanti itu pun segera pergi ke sayap kanan. Atas nama pimpinan Laskar Sangkal Putung, ia memegang pimpinan sayap kanan. Apabila induk pasukan telah terlibat dalam pertempuran, maka ia harus segera menyerang dari arah lambung. Beberapa orang yang berada di sayap kanan itu menjadi kecewa atas kehadirannya, tetapi mereka dalam keadaan yang genting, sehingga karena itu mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka menyadari bahwa Sidanti adalah kekuatan yang tangguh untuk melawan setiap pimpinan yang namanya menakutkan dari pihak lawan. Para anggota itu pun telah mendengar bahwa di dalam pasukan lawan itu terdapat pula nama-nama Ploso Ireng, Alap-alap Jolotundo, Sono Keling, dan yang lain-lain. Di seberang kegelapan malam, Tohpati sedang sibuk menilai keadaan pula ketika didengarnya tanda bahaya meraung-raung di seluruh Sangkal Putung. Maka macan kepatihan itu tertawa, katanya kepada Ploso Ireng, mudah-mudahan Laskar Pajang ditarik sebagian besar ke arah suara itu. Ploso Ireng dan Alap-alap Jolotundo yang muda itu tertawa pula sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka berkata, tanda bahaya itu pasti akan menarik sebagian besar dari mereka. Karena itu marilah kita menerobos langsung ke pusat Kademangan Sangkal Putung. Sebagian dari kita masih akan sempat menyelamatkan Laskar Sono Keling apabila ia menjadi korban lawan. Macan kepatihan mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, bagus, marilah kita bergerak. Ploso Ireng dan Alap-alap Jolotundo segera pergi ke kelompoknya masing-masing, dan sesaat kemudian Tohpati itu pun segera memerintahkan Laskar Induk itu untuk maju. Ternyata Laskar Induk itu tidak saja berjalan dalam gerombolan yang liar. Mereka berada dalam sebuah garis yang luas.
hampir dalam gelar Garuda Layang, meskipun tidak sempurna. Sengaja Tohpati memisahkan sayap-sayapnya dengan jarak yang cukup untuk memberi kesempatan kepada sayap-sayapnya itu untuk melakukan kebijaksanaan menurut keadaan. Apabila ternyata laskar lawan tidak begitu berat, maka sayap-sayap pasukannya dapat berjalan terus menuju ke jantung Sangkal Putung. Mendekati tempat-tempat yang penting, terutama lumbung-lumbung padi, serta tempat-tempat perbekalan yang lain, kemudian Kademangan dan Banjar Desa. Tetapi kalau lawan yang dihadapi cukup kuat, maka mereka harus menempuhnya dari Lambung. Pengawas yang dipasang oleh Widura segera melihat kedatangan laskar lawan itu dalam tebaran yang luas. Karena itu, segera ia merangkak-rangkak dan berusaha secepatnya menyampaikan berita itu kepada induk pasukannya. Untara yang menerima berita itu segera mengatur laskarnya, dipecahnya sebagian dari induk pasukan itu untuk dengan tergesa-gesa menempati sayap kiri. Citragati memimpin sayap ini, berkata Untara. Citragati termangu-mangu sejenak. Dipandangnya Agung Sedayu dengan sudut matanya, namun ia tidak bertanya sesuatu. Meskipun demikian, Untara memaklumi, katanya, "Citragati, pimpinlah sayap ini, biarlah Agung Sedayu besertamu. Ia bukan salah seorang dari laskar Paman Widura, sehingga ia tidak dapat memegang pimpinan apapun, tetapi ia akan dapat memberimu bantuan." Agung Sedayu menarik nafas, meskipun kini ia tidak gemetar lagi. Namun bagaimanapun juga, ia masih selalu ingin bersama-sama dengan kakaknya. Tetapi ia tidak dapat membantah, karena itu maka katanya, "Baik Kakang, cepat berangkatlah." Citragati dan Agung Sedayu itu pun segera membawa sebagian laskar Pajang dan beberapa anak-anak muda Sangkal Putung beserta mereka. Di antara mereka adalah Suwandaru yang seolah-olah ingin berada di dekat Agung Sedayu. Kini Untara tinggal menantikan kedatangan laskar Tohpati. Namun Untara tidak ingin bertempur di dalam desa yang gelap pekat. Karena itu, maka dibawanya laskarnya menyongsong induk laskar Tohpati yang semakin lama semakin dekat. Setelah Untara itu menempuh jarak beberapa puluh langkah dari pedesaan itu, maka laskarnya segera dihentikan. Diperintahkannya untuk menempatkan diri masing-masing sedemikian rupa sehingga tidak segera dapat dilihat oleh lawan-lawan mereka yang sedang mendekati. Apalagi dalam malam yang gelap, segelap malam itu, hanya cahaya bintang yang berkedipan di langit sajalah yang dapat memberi kemungkinan untuk dapat memandang pada jarak yang dekat. Tetapi ternyata laskar Tohpati itu tidak maju langsung dalam gelarnya. Ternyata beberapa orang diperintahkan oleh macan kepatihan itu merambas jalan. Mereka berkewajiban untuk mengetahui apakah jalan yang mereka tempuh itu tidak berbahaya. Sebab Tohpati memang sudah menyangka bahwa laskar Widura tidak akan menunggunya saja di pedesaan yang berada di mukanya itu. Meskipun demikian, namun laskar yang dipimpin oleh Untara itu pun memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, ketika mereka telah mengendap di balik pematang sawah, maka dibiarkannya 3 orang laskar Tohpati yang mendahului barisannya untuk berjalan dengan tenang. Dibiarkannya orang itu melampaui barisan Untara yang diam-diam menunggu kehadiran lawannya. Karena itulah,
Maka Laskar Tohpati pun berjalan dengan tenangnya, setenang ketika orang yang mendahuluinya itu. Mereka tidak menduga bahwa Laskar Widura yang dipimpin oleh Untara beserta anak-anak muda Sangkal Putung itu telah menunggu mereka di balik lindungan bayang pematang yang hitam kelam. Maka ketika Laskar Tohpati itu sudah semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara Untara memecah sepi malam, mengatasi suara angin yang berdesah di antara daun-daun padi yang masih sangat muda. Di antara hendingnya malam terdengar suara itu. Sergap! Seperti kuda yang lepas dari ikatan, maka Laskar Untara itu pun berloncatan dari balik-balik pematang, langsung menyergap lawan-lawan mereka yang terhenti karena terkejut. Ternyata mereka masih memerlukan waktu sekejap untuk melenyapkan desir yang mengguncangkan dada mereka. Dengan serta-merta, mereka menjulurkan senjata-senjata mereka untuk menyongsong Laskar Pajang yang melibat mereka seperti badai. "Setan!" geram Tohpati. Dengan lantang ia berkata, "Sayap kanan dan kiri, lihat perkembangan keadaan." Sayap-sayap kanan dan kiri itu pun tidak segera meneruskan perjalanan mereka menyusup langsung ke jantung Sangkal Putung. Mereka menunggu sesaat untuk melihat perkembangan keadaan induk pasukannya. 3 orang yang mendahului gelar Laskar Macan Kepatihan itu ternyata terkejut bukan kepalang. Cepat mereka berloncatan kembali dan langsung melibatkan diri dalam pertempuran melawan orang-orang Pajang. Keadaan itu benar-benar tak disangkanya. Ternyata orang-orang Pajang telah berhasil dengan baik menjebaknya dan menyergap pasukannya. Pertempuran itu pun segera berkobar dengan sengitnya, tetapi pertempuran ini tidak berlangsung di tengah-tengah desa yang rimbun dalam gelap pepat. Di udara terbuka, maka mereka masih mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengamati kawan dan lawan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.